Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Saifullah Nur Hidayat. Saya dari jurusan Teknik Elektro 03 Tel 001. NIM saya 20 10 10 100 104. Yang terhormat Bapak Abdul Rahman STMT selaku dosen pengampu mata kuliah dasar komputer dan pemrograman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab UTS ganjil soal nomor 1. Soalnya itu apa? Langsung saja nih. Soalnya itu, buatlah program atau coding dengan ilustrasi sebagai berikut dengan menggunakan bahasa Python dan tulis pula algoritmanya atau flowchart. Yang pertama itu, jika umur di bawah 7 tahun tidak bisa diterima di SD, dan jika umur sama dengan 7 atau lebih bisa masuk SD. Yang B, buatlah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, dan D pada nilai 1 sampai dengan 100. Langsung saja kita ke Python-nya. Nah, yang pertama, soalnya dulu, kita masukkan A. Ini kita copy saja. Kita copy dan kita perbesar. Nah, soalnya itu yang pertama, jika umur di bawah 7 tahun tidak bisa diterima di SD. Langsung saja kita masukkan di sini A. Nah, di sini itu nanti kita akan merubah terlebih dahulu bilangan str menjadi bilangan integer. Kita masukkan sininya input berapa nilai Anda. Karena sini umur, berarti berapa umur Anda. Kita kurung tutup 2. Cara mengubahnya gimana? Nih, kita terlebih dahulu mencari tahu. Misal umur saya 7. Nah, kita cari sininya maaf. Ini kita tambahkan lagi di sininya input Nah, kita run cara mengubah F5. Berapa umur Anda? Umur saya 5. Nah, 5. Kita cara mengubahnya itu pertama kita cari dahulu di sini 5. Nah, caranya itu bilangan di A ini kita harus merubah dahulu ke integer. Caranya gimana? Kita tambahkan saja di sininya itu int. Nah, int input berapa umur Anda. Nanti di sininya sudah berubah. Berapa umur Anda misalnya. Nah, di sini tuh sudah berubah si bilangan ini tuh ke bilangan integer. Langsung kita if A itu A7 print. Nah, umur Anda sudah diterima masuk SD. Yang pertama, jika umur sama dengan 7, itu akan masuk SD. Yang pilihan kedua itu umur Anda tidak masuk SD. Langsung saja kita ini print. Nah, langsung kita eksekusi. Berapa umur Anda? Misal umur saya 7. Kalau misal umur saya 7 yang keluar, nah, umur Anda sudah diterima masuk SD. Yang ini, maka yang diterima ini karena umur saya 7. Jika A itu karena umur saya 7 itu sama dengan 7 masuk SD, atau lebih dari 7 itu masuk SD. Jika umurnya di bawah 7, misal 6, 5, 4, itu dia akan masuk ke sini. Kita run lagi, coba. 6 misal, pilih 4 misal, kita enter. Nah,
umur Anda tidak memenuhi masuk SD, yang akan terpilih ini. Langsung saya yang kedua, yang B, itu apa? Buatlah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, dan D pada nilai 1 sampai dengan 100. Kita copy filenya sampai di sini. Paste, ya sudah. Nah, buatlah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, dan D pada nilai 1 sampai 100. Yang pertama itu seperti biasa, kita ubah dahulu bilangan yang ini itu ke integer. Langsung saja kita ikuti seperti cara di atas. int input, terus buka kurung, di sini berapa nilai Anda, kurung tutup. Nah, if A, jika nilainya 80, print kita ini. Nah, ini kita nilai Anda, nilai grade Anda A. Nilai grade Anda A, langsung saja di sini bisa kita copy, paste. Nah, sini kita ubah elif, kondisi elif, nilai A 80 kita ubah misal di sini itu 70. Kalau 70 berarti di sininya B. Nah, di sini juga elif, di sini berarti 60, di sininya C. Di sini juga elif, sininya itu misal 40, dia akan masuk ke D. Nah, yang terakhir itu else, kita print. Nah, apakah bisa kita F5? Maaf, ini kita off-kan dulu. Cara off-kannya itu tinggal kutip 3, kasih di sininya juga di bawahnya biar yang bawahnya nggak keikut. Nah, kita runkan. Nah, berapa nilai Anda? Misal saya kasih di sini 85. Nah, maka saya akan mendapatkan A. Maksudnya apa? Jadi maksudnya di sini tuh 80 sampai 100 itu saya akan mendapatkan grade saya itu adalah A. Tapi di sini jika 70 sampai 79 itu saya akan mendapatkan B. Jadi misal di sini saya 60 sampai 69 itu C. Jadi kalau di sini 40 sampai 59 itu D. Nah, jika di bawah, jika dari 1 sampai 39 tuh saya akan dapatkan E. Jadi jika di sininya di input sini saya masukkan nilai misal 40, maka dia di sini akan mendapatkan ya D. Jadi di sini tuh untuk menentukan nilai grade mahasiswa atau siswa. Bisa kita coba lagi. Mungkin misal kita coba yang B ya. Yang B itu 70, misal 75. Nah, di sini maka saya akan dapatkan B. Jadi seperti itu seterusnya. Kalau E kan 1 sampai 39. Nah, terus yang ketiga itu tulis pula algoritmanya atau flowchartnya. Flowchartnya di sini saya sudah ada. Nah, ini ada flowchart dari soal yang A, yang ini, yang menentukan umur anak SD. Nah, yang pertama itu adalah kondisi mulai. Yang kedua di sini adalah kondisi input umur. Input umur itu kita masukkan umur kita berapa nanti. Nah, nanti di sini akan dikondisikan lagi.
Yang ketiga di sini ada, di sini ada suatu kondisi di mana dia akan memilih apakah masuk ke ya atau tidak. Jadi di sini tuh ada dua pilihan kondisi. Nah, di sini sudah dibacakan umur sama. Yang tertera di soal itu umur, jika umurnya sama 7 atau lebih dari 7, dia akan masuk ke ya. Jadi dia akan masuk ke bisa masuk SD. Nah, jika umurnya di bawah 7, itu dia akan masuk ke tidak. Jadi dia akan masuknya ke tidak bisa masuk SD. Langsung dia mengalir ke si penutup. Jadi di sini itu adalah suatu flowchart untuk menentukan si umur anak yang akan masuk ke SD. Jika umurnya 6, ya tentu dia tidak akan masuk ke SD. Jika umurnya 7 atau mungkin sama umurnya 7 tahun, dia akan masuk ke SD. Nah, terus yang B itu, nah ini adalah flowchart dari yang B, yang soal yang B, yang tadi sudah di ini. Nah, ini adalah flowchart soal dari program untuk menentukan grade A, grade B, C, dan D. Nah, ini flowchartnya. Seperti biasa di sini start atau mulai juga bisa. Seperti biasa, yang kedua itu adalah ada input nilai. Ini kondisi input nilai itu dia menggunakan jajar genjang. Langsung yang ketiga, dia akan masuk ke kondisi seperti ya atau tidak lagi. Nah, di sini ada kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, dan kondisi 4 dan 5. Yang pertama itu nilai 80, jika nilainya sama 80 atau lebih dari 80, dia akan masuk ke A. Jika di bawah, ya dia akan masuk lagi kondisinya di sini tidak. Di sini ada dua pilihan seperti biasa. Di sini jika nilainya 70 atau di atas 70, dia akan masuk ke ya, ke grade B. Lalu jika tidak, dia akan masuk ke tidak. Dipilih lagi. Di sini 60, dia akan masuk ke grade C. Jika di bawah 60, dia akan tidak. Dipilih lagi kondisinya di sini 40. Jika di atas 40 atau sama, dia akan masuk ke grade D. Jika tidak, dia akan masuk ke pilihan terakhir yaitu E. Nah, ini tuh cetak grade itu misal nih, kita di sini ya. Ini kita off-kan dulu. Nah, kita di sini maksudnya itu apa? Ini kita ini. Nah, berapa nilai Anda? Misal saya kasih di sini 56. Nah, dia akan masuk ke grade D. 56 input dari si nilai, saya akan masukkan di sini itu 56. Nah, terus dia akan memilih nih kondisinya yang mana? Apakah yang ini? Jika tidak, 56 kan bukan masuk ke sini. Jadi dia tidak akan masuk ke sini. Dipilih lagi, dia masuk ke sini set. Nah, apakah tadi berapa? 53 itu, nah, 56 itu apakah masuk ke kategori sini 70? Apakah masuk? Jika ya, dia akan masuk. Kalau enggak, ya dia akan mengalir lagi ke bawah. Nah, di sini apakah masuk lagi di sini 56? Enggak, di sini itu sama 60 atau lebih dari 60. Jadi dia akan ke kondisi keempat. Nah, kondisi keempat apakah dia 56 itu ada? Nah, di sini sudah ada 40 di sama 40 atau di atas 40 kan, di sini 60 berarti sampai 59. Nah, berarti dia masuk ke kondisi ke 1, 2, 3. Dia masuk ke kondisi 4 yaitu grade D. Nah, ke grade D. Lalu dia akan mengalir ke sini ke cetak grade. Nah, lalu berakhir ke penutup. Nah, sama seperti angka-angka yang lain juga dia akan mengalir ke cetak grade semua yang kondisi dari suatu kondisi ini, dari 5 kondisi ini 1, 2, 3, 4, 5, dia akan masuk ke cetak grade lalu berakhir ke penutup. Nah, baik, mungkin cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Atau program flowchart, dari flowchartnya sendiri saya kurang tepat, atau dari program Python itu saya kurang maksimal, tolong dikoreksi salahnya di mana. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.